Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arif Putra, mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi dengan nomor NIM 1865050105 dalam mata kuliah metode pengembangan bahasa dengan dosen pengampu Ibu Weni Rahayu MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode perkembangan bahasa, yaitu pengembangan bahasa dengan bercerita. Penjelasan akan di video berikutnya. Metode bercerita adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain secara lisan dengan atau tanpa alat dalam bentuk pesan atau juga informasi atau dongeng yang didengarkan dengan rasa menyenangkan dan disampaikan dengan cara yang menarik. Pada anak usia dini, bercerita adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan aspek fisik dan fisiologis anak. Baiklah, pemaparan mengenai metode pengembangan bahasa dengan teknik bercerita sudah saya sampaikan. Mari kita simak video saya mengenai penerapan metode pengembangan bahasa dengan metode bercerita. Simak video berikut ya teman-teman. Halo. Ada Tata, ada Rania, ada Lasira. Hari ini Kak Dimas mau bercerita. Siapa yang suka dengar cerita? Saya. Kak Dimas punya cerita. Cerita rakyat Nusantara. Nusantara itu cerita dari Indonesia. Ya, dengerin dulu cerita Kak Dimas. Nanti Kak Dimas minta Lasira, Rania, ceritain sedikit yang kalian pahami cerita yang mau Kak Dimas sampaikan. Oke? Nah, ceritanya kali ini Kak Dimas punya cerita legenda Dewi Sri. Siapa yang pernah dengerin? Ada yang pernah dengar ceritanya? Mama pernah cerita? Belum. Jadi Kak Dimas di sini mau cerita tentang legenda Dewi Sri. Siapa sih legenda Dewi Sri? Dewi Sri itu adalah pada zaman dahulu kala seorang dewi yang memberikan beras atau padi, atau yang kalian lihat yang makan sekarang nasi. Jadi pada zaman dahulu, kita dengerin dulu ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala ada sekelompok masyarakat yang tinggal di tengah hutan lebat. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk keperluan hidup mereka mengandalkan hasil hutan. Hasil hutan tuh kayak sayur-sayuran, buah-buahan, hewan, ikan ada di hutan benar. Nah, mulai dari berburu hewan liar sampai mengambil buah-buahan. Di sini juga ada umbi-umbian. Siapa yang tahu umbi-umbian? Umbi-umbian tuh kayak singkong, kayak kacang-kacangan, ya. Nah, untuk manusia perlu makan untuk bertahan hidup. Mereka tidak memiliki keterampilan mengolah lahan. Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati dalam merawat hutan. Ya, jadi ketika kala itu mereka bingung cara gimana bertanam. Mereka masih belum tahu orang zaman dahulu. Nah ini dia berkata, wahai rakyatku, jagalah hutan ini baik-baik. Pesan yang Prabu Romo, pemimpin desa. Jadi di desa itu ada pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu bilang, kita masyarakat harus menjaga hutannya. Nah, mereka sadar bila hutan tidak dijaga maka mereka bisa kehilangan sumber makanan. Kalau kita tidak menjaga kan tidak ada lagi makanannya ya. Nah, warga desa selalu mengingatkan Prabu Romo. Mereka sadar bila hutan tidak dijaga mereka tidak bisa. Pada suatu hari sebuah kebakaran terjadi di desa itu. Kalau kebakaran api habis semua. Mula-mula api tidak terlalu besar, namun lama-lama kelamaan membesar. Kejadian ini dikarenakan banyak rumput dan ranting kering di hutan desa itu. Jadi kebakarannya besar. Kebakaran! Wah, orang desanya pada teriak. Seluruh penduduk desa berhamburan lari keluar. Oh, kebakaran hutannya. Oh iya. Bakarnya tuh kalian. Ada yang buka baju. Oh iya, kepanasan dia soalnya. Waduh, kita padamkan apinya. Berapa malam pemadam. Romo, ujung desa ini terbakar hebat. Api sangat
adu seorang penduduk sama tadi Pak Romo yang ini ya. Nah, setelah mendengar pengaduan itu, Romo segera menuju tempat kebakaran. Dia melihat seluruh penduduk lari-lari. Iya. Kasihan ya. Iya nanti. Minta hujan, setelah itu minta hujan siang. Makanya kejadian itu bukan main kami keluarga. Iya tuh panasan. Habis terbakar mereka kehilangan semua sumber pangan. Habis makanannya gimana ya? Bekerja memadamkan api akhirnya mereka, ayo jangan nyerah, kita terus padamkan. Nah, caranya sia-sia, apinya makin mengecil malam. Jelas di siapa ya ini ya? Jelas semua penduduk desa merasa cemas dan takut. Namun mengejutkan tiba-tiba tengah-tengah masa ketakutan itu ada wanita melambung. Cantik ya. Keluarga pun heran. Apa ini? Mereka bingung. Semua perhatian tertuju pada wanita itu. Mereka melihat jelas rombongan wanita itu melintas di atas kebakaran hutan. Namun tidak api itu tidak kena sama si wanita ini. Pakaiannya tidak terbakar sedikit pun. Kira-kira siapa ya ini? Iya, nah di sini dia pada bingung. Akhirnya berkata tuh dia, wahai wargaku, kebakaran sudah padam. Hutan kita telah diselamatkan, serunya dengan suara keras. Iya benar Romo, semua berkat bantuan para dewi tadi. Jadi dia memadamkan api. Bagaimana caranya? Apa Romo punya saran? Tanya warga yang berdiri dekat dengan Prabu Romo. Ya, langsung jawab Dayanya berperut mencari ucapan terima kasih dia. Ternyata di sini si Dewi ini menciptakan beras tuh, untuk makannya. Sebagai gantinya dia menolong tadi hutannya terbakar. Dewi Sri ini memberikan padi, menciptakan padi dia untuk beras. Ya, di sini bekerja dia lama-lama, mereka harus rajin menang. Sudah selesai. Jadi di sini ada pesan moral yang kalian ingat ya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Semua usaha dan kerja keras kita dalam mewujudkan keinginan pasti terwujud membuahkan hasil. Jika kita memang sudah berkeinginan kuat, tentu akan ada jalan keluar. Ceritanya begitu. Sudah. Lasira tadi sudah mendengarkan Kak Dimas bercerita tentang Dewi Sri. Dewi Sri itu siapa sih? Dewi yang apa tadi cerita Kak Dimas tuh? Lasira ceritain sedikit dong, tadi kejadiannya gimana? Dewi Sri menyelamatkan orang-orang yang ada di hutan kebakaran. Oh, hutannya kebakaran tadi ceritanya Lasira. Itu kenapa tadi tuh bisa terjadi kebakaran tuh? Ada apa emang? Di hutannya tuh gimana? Karena Ada kejadian api ya di hutannya. Terus gimana? Kondisi hutannya gimana? Itu mereka makan ya? Makan dari situ ya? Oh. Terus kira-kira Lasira, menurut Lasira Dewi Sri memberikan apa? Memberikan apa Lasira? memberikan nasi. Oh, nasi dari apa tuh? Dari beras. Beras. Jadi dari padi ya. Jadi apa yang Lasira tangkap untuk orang-orangnya itu yang Lasira pelajari? Yang dipetik Lasira apa? Harus apa orang? Orang baik. Oh, harus jadi orang baik, harus memberi ya. Harus jadi orang yang semangat. Oke Lasira, terima kasih. Tak, tadi kan Kak Dimas bercerita tentang apa tak? Dewi. Siapa namanya Dewi? Dewi Sri. Dewi Sri itu ngapain tadi tak? Kejadiannya gimana yang Tata dengar dari cerita Kak Dimas sebelumnya? Kebakaran. Oh, kebakaran. Kebakarannya besar apa kecil tak? Besar. Besar. Itu orang-orangnya gimana? Bisa makan apa enggak? Besar. Nggak bisa. Jadi ada Dewi Sri. Apa tuh, ngapain tuh Dewi Srinya? Ngasih makanan beras. Oh, ngasih makanan beras. Berasnya dari mana? Dari Dewi Sri, berupa padi ya. Nah, kira-kira orangnya pada seneng nggak? Senang. Seneng. Apa yang Tata ambil dari situ? Orang-orangnya harus ngapain tak? Terus makan Harus makan, harus dan minum. minum, harus semangat biar bisa makan.
Oke. Makasih ya Tata ya. Baik, kita sudah melihat penerapan saya menyampaikan metode pengembangan bahasa dengan bercerita dan saya terapkan kepada anak-anak PAUD. Baik, saya akan menjelaskan juga tujuan bercerita. Tujuan bercerita agar anak mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, dapat bertanya dan menjawab isi cerita yang didengarnya, dapat menceritakan dan mengekspresikan apa yang didengarnya, sehingga amanat atau isi dari suatu cerita dapat dipahami dan lambat laun dilaksanakannya. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari bercerita untuk anak usia dini. Fungsi bercerita bisa membantu perkembangan bahasa dan berpikir anak, sehingga dapat memotivasi anak untuk gemar membaca. Ya, untuk tujuan dan manfaat dari atau fungsinya juga dari bercerita. Di video ini sekian untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari video ini. Sebagai salah satu syarat tugas UTS mata kuliah perkembangan bahasa, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan ilmu baru lagi dan informasi terbaru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.